hari ini ada kegiatan apa saja Neng Arlita? Kebetulan hari ini sih saya lagi diminta, gurunya anak saya untuk, apa namanya, untuk melatih satu kelas ya, satu kelas mereka akan ada perform di tanggal 26, event-nya Bulan Bahasa. Jadi ya sebagai orang tua, sebagai penari juga akhirnya turun tangan juga. Kurang lebih seperti itu. Berarti sering ya Neng ya untuk setiap harinya kegiatan aktivitas Neng Arlita ini eh, membimbing atau mengajari anak-anak untuk eh, kegiatan tari ya Neng ya. Kalau sering sih enggak, kecuali kalau diminta ya, saya lebih pada aktivitas saya sendiri sebagai penari sih sebetulnya, begitu. Kecuali kalau ada request kayak umpamanya seperti itu atau ngajar ada event tertentu, oh oke gitu. Tapi daily saya lebih pada nari aja sih, gitu, sebagai penari Dan, aja. oke, dan jadwalnya juga cukup sibuk ya Neng ya. Begitulah, kurang lebih. Oke, semoga sehat selalu ya Neng ya. Kemarin sempat Amin. ini ya, apa namanya, di RS sudah Iya kemarin, kebetulan kemarin memang agak agak capek ya, kemarin ada perform juga, di Malaysia, ada event untuk persahabatan Indonesia Malaysia. Nah, mungkin ya istirahat jadi kurang, ya biasalah akhirnya jadi tumbang, minta obat lah ke dokter supaya tidak berlama-lama, seperti itulah kira-kira. kalau untuk perform biasanya, berarti nggak harus di kota sendiri ya, Neng, ya? Berarti sudah biasa antar, negara ya? Tidak sih, tidak selalu di kota sendiri, tergantung siapa yang ngajak lah Mbak, kira-kira begitu. Dan profesi saya ini udah dari kecil sih, saya sebenarnya nari udah dari kecil, startnya sih dari TK sebetulnya, tapi yang lebih intens lagi, mulai ikut sanggar tuh mulai dari SD dan teruslah sampai sekarang sih, di usia yang tidak muda lagi sebetulnya sih, tapi ya namanya jiwa jiwa penari ya tetap tetap pingin menari gitu loh, nggak bisa dibendung juga. Kurang lebih begitu. Oke. Kalau untuk, apa namanya, kalau untuk menari itu, setiap ada perform, kalau Neng Arlita diajak selalu ikut berarti ya, Neng, ya? Eee, kalau saya bisa, saya ikut sih. Kalau saya bisa ya, artinya, waktu tidak bertabrakan dengan jadwal yang lain, oke gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Oke, berarti memang, cukup, lama sekali ya, Neng, ya, dari, zaman masih sekolah ya, Neng, ya? Oh Sampai iya iya dari zaman sekolah sih, dari TK sebetulnya cerita dari TK sebetulnya gitu loh, cuman ketika mulai intens, ketika mulai gerakan itu lebih bener, itu orang tua memasukkan saya ke sanggar tari. Nah dari situ ikut banyak lomba juga dari grup tari itu, gitu kan. Nah, SMP begitu, SMP saya nggak ikut grup, sanggar, tapi, aktif di apa namanya, ekstrakurikuler tari, dari kelas 1 sampai kelas 3. SMA juga begitu. SMA saya ikut, sanggar, ikut grup tari, kebetulan, orang tua kan pindah ke Solo ya, alhamdulillah berkesempatan saya bisa ikut grup tarinya Istana Puro Mangkunegaran. Nah, di situ oke berkesempatan bisa belajar tari Jawa klasik, tari Solo klasik di situ, gitu. Plus oke. juga tari modern juga ada gitu, jadi dua-dua saya ambil gitu, akhirnya selama masih bisa di-handle, saya bisalah gitu. Siap. Oke, Kuliah kita juga, zaman kuliah banyak oke pokoknya. oke, kita mulai dulu ya, Neng, ya, untuk Monggo, webinar hari ini. siap. Oke.
Hai semuanya, selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di webinar kita malam hari ini, Jumat 13 Oktober 2023 bersama Subiantik, sehat dan cantik bersama Subiantik. Nah, malam hari ini kita akan kembali sharing tentang melestarikan seni tari tradisional Indonesia di era media sosial dan digitalisasi yang pastinya bakalan seru banget nih dengan narasumber ahlinya, Neng Arlita Miarsi, yang biasa saya panggil dengan sebutan Neng Arlita. Halo Neng Arlita, selamat malam. Halo Apa Mbak, malam semuanya. Salam kenal, saya Arlita. Oke, nah teman-teman, Neng Arlita ini bertempat tinggal di Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Beliau ini mempunyai profesi sebagai pelaku seni atau penari, dan beliau ini memulai berkarya pada tahun 1982 sampai sekarang ya, Neng ya. Ya, Nah, sebelum kita lanjut ke materi nih, Neng boleh diceritakan dulu nih sejarah singkat Neng Arlita ini berkarya di bidang seni, mhm, yaitu seni tari. Mungkin dari pertama kali Neng Arlita ini berkarya, mhm. ada cerita yang menjadikan Neng Arlita ini berminat untuk berkarya di bidang seni tari. Oke, silahkan Neng Arlita. Oke Mbak Dani, terima kasih. Selamat malam teman-teman, saya akan menceritakan kilas balik sejarah, bagaimana sih saya berkecimpung di dunia tari ini. Sebetulnya ini adalah gift dari Tuhan, mungkin lewat keluarga saya, keluarga ibu saya yang memang keluarga penari. Entah bagaimana ceritanya, yang penting itu menurun gitu kan. Dan, dari kecil, dari TK ibu saya sudah bisa melihat bahwa saya bisa menari gitu. Walaupun di awal-awal TK ya namanya anak kecil ya tidak terlalu seneng lah gitulah, hanya sekedar ikut-ikut gitu. Nah tapi kemudian, sejak masuk SD, saya kok sering diikutkan gitu dari sekolah kan. Nah dari situ orang tua saya akhirnya memasukkan saya ke sanggar tari. Berikut juga ketika SMP, saya juga berkecimpung di ekstrakurikuler tari aktif, ikut banyak, lomba-lomba ya, kayak kurang lebih gitu mewakili sekolah juga ada, event dalam sekolah juga ada. Nah kemudian, ya kemudian ketika orang tua saya pindah ke Solo, karena dinas, saya berkesempatan bisa belajar tari di Puro Mangkunegaran. Di situ saya belajar lebih dalam tentang tari klasik Solo dan juga tari-tari modern karena memang ada dua apa namanya, 2 grup di dalam situ dan kebetulan saya ikut semua. Nah, basic saya sendiri sih sebetulnya memang tari daerah terutama Jawa Timuran sama, Solo klasik ya gitu. Tapi dari situ, dari basic itu saya bisa, menarikan tarian Nusantara lah mostly kurang lebih seperti itu. Dan yang lebih menarik lagi ketika saya kuliah, loncat entah bagaimana ceritanya di Surabaya itu berdirilah grup pertama tari Minang, Sanggar Tari Minang. Sebetulnya saya nggak pernah kepikiran untuk bisa apa namanya, waktu itu untuk bisa nari Minang gitu. Tapi karena menarik gitu dan itu pertama kali ada di Surabaya, saya bergabung namanya grup Siti Nurbaya. Mungkin teman-teman kalau yang ada di Surabaya tahu grup Siti Nurbaya, saya adalah angkatan yang pertama. Jadi angkatan perjuangan itu, sudah sekian puluh tahun dan alhamdulillah dengan mereka saya masih terjalin hubungan dengan baik dengan para penarinya juga. Nah, kemudian, sampai akhir kuliah, saya masih hampir tiap weekend, Jumat, Sabtu, Minggu itu nggak pernah ada di kos-kosan, tapi menari di event wedding-nya orang Minang, sampai saya hafal itu Surabaya gedung pertemuan itu apa aja, hotel pertemuan, hotel yang buat kawinan itu hafal itu karena hampir Jumat, Sabtu, Minggu selalu nari. Eee, Kenyang di tari Minang, kemudian saya pindah Jakarta. Pindah ke Jakarta ini, satu lompatan besar, dan cita-cita saya sebetulnya dari kecil karena saya sering ngelihat pagelarannya di TV Suara Mahardika waktu itu. Nah, dan ternyata di situ saya melihat, ada mendengar juga bahwa Kinaria GSP
buka pendaftaran untuk, penari baru. Dan jadilah saya masuk angkatan 2001 Kinaria GSP. Padahal sebelumnya, sebelum masuk Kinaria GSP, saya sih sudah pernah ikut, acaranya Kinaria GSP waktu, Kinaria GSP ada di Surabaya, dan waktu itu kalau nggak salah, PON yang ada di Surabaya, di Sidoarjo kalau nggak salah, saya lupa. Pokoknya PON-nya ada di Surabaya. Nah, di situ, kilas mundur lagi, gerakan-gerakan GSP, kenapa saya bisa masuk ikut di PON itu, kilas mundur lagi ketika saya ikut di Puro Mangkunegaran itu, di grup tari Surya Sumirat, tarian-tarian GSP itu diajarkan. Karena di situ ada keponakannya Mas Guru. Kalau tahu Pangeran Pondra itu, nah dia yang mengajarkan. Jadi, ya itu satu start jalan mulus saya untuk masuk Kinaria GSP. Itu satu yang ya saya sendiri amazing ya, itu cita-cita saya zaman SD, meskipun sekian puluh tahun lagi baru saya bisa masuk Kinaria GSP. Nah, tapi itu suatu anugerah dari Tuhan gitu. Perjalanan dengan Kinaria GSP lumayan banyak. Dan saya masuk lagi ke grup tari Minang, grupnya Tante Eli Kasim, Sang Rina Bunda di sini. Ya, sempat beberapa tahun juga, kemudian sempat masuk di grup tari Jawa Solo Klasik, di Padneswara kalau nggak salah waktu itu, Padneswara iya, cuman setahun sih. Kemudian saya program hamil dan nggak saya terusin lagi. Nah, kemudian berjalanlah kalau untuk urusan panggung mah nggak masalah dari mana aja, calling-an hayu lah gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, hampir setahun ke belakang ini, saya masuk lagi untuk mendalami tari Jawa lagi, masuk di grup tarinya Gemah Wind Production yang ada di Taman Mini. Kemudian juga bergabung dengan grup tari, Kagama Beksan miliknya alumni Kagama yang ada di Jabodetabek. Walaupun saya bukan alumni UGM ya, bukan alumni UGM, tapi mereka, welcome untuk, siapapun yang bergabung ke sana asal bisa nari. Ya kurang lebih seperti itu, pentas-pentas berjalan, pagelaran-pagelaran berjalan, seperti biasanya ketika ada pagelaran, ketika saya bisa ikut ya saya join gitu. Kemarin juga bulan Juli kemarin juga kita perform ke Solo, ke SMKI Solo untuk program rutinan SMKI Sekolah Menengah Kesenian ya, Kesenian Indonesia setiap tanggal 26 dan kami perform di sana. Kemudian juga dengan Kagama Beksan barusan bulan lalu kalau nggak salah kami pagelaran di situ. Terus kami juga ngisi nari kemarin, bulan lalu itu juga ke Semarang ada festival Kota Lama. Nah yang terakhir ya kemarin, saya ke Malaysia untuk acara kebudayaan persahabatan Indonesia Malaysia. Kurang lebih seperti itu sih Mbak. Dan kejadian-kejadian tuh yang menarik banyak banget, terutama yang di belakang panggung, lucu-lucuan. Ya begitulah gitu, ceritanya banyak lah, unik lah kalau di belakang panggung, di balik layar. Kurang lebih begitu Mbak Dani. Oke, berarti memang, kalau yang sering diminati, yang sering ditekuni itu berarti tarian Jawa ya, Neng, ya? Berbasic di sana Mbak, berbasic di sana. Saya berbasic di Jawa yang klasik, Solo klasik ya, bukan Jogja, Solo klasik dan Jawa Timuran. Tapi dari sana saya bisa menguasai banyak tarian Indonesia. Artinya gerakan-gerakan dari ke sana itu menunjang sekali. Oke, mohon maaf, di-mute sama Neng Arlita. Halo? Untuk Neng Arlita? Ya, Oke. oke. Tadi soalnya ada azan jadi saya matikan. Mohon maaf. Oke Mbak, monggo lanjut. Oke, semoga sukses selalu ya untuk Neng Arlita Amin. untuk karirnya ya.
Oke, langsung saja, kita ke materi ya. Oke, Indonesia ini merupakan negara yang memiliki banyak keragaman budaya. Salah betul. satunya adalah seni tari ya. Setiap provinsi Indonesia pasti mempunyai tarian khasnya. Tari merupakan kesenian dengan media ungkap tubuh yang bergerak mengikuti suara gamelan yang sudah ditata menurut irama gending. Tari ini juga dapat dipahami sebagai cara manusia untuk berkomunikasi dengan lingkungannya melalui bahasa gerak. Tidak bisa dipungkiri bahwa budaya modern pada masa sekarang sedikit demi sedikit membuat budaya tradisional asli Indonesia mulai hilang. Sebagai kaum muda pecinta seni tradisional harus menghidupkan seni tari tradisional pada zaman sekarang karena masih sedikit generasi muda yang suka dengan tari tradisional dan upaya untuk menghidupkan seni tari tradisional bisa melalui pemanfaatan media sosial. Nah, materi kali ini bakal seru banget nih ya karena kita membahas seputar melestarikan seni tari tradisional Indonesia di era media sosial dan digitalisasi. Nah, kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan saja di room chat-nya ya teman-teman ya. Nanti saya bantu bacakan dan sampaikan ke Neng Arlita. Oke, silahkan Neng Arlita untuk memaparkan beberapa materinya sebelum ada pertanyaan. Iya, eee, sebetulnya kalau kita lihat apakah, penari-penari atau tarian-tari tradisional itu berkurang, bisa iya, bisa enggak. Artinya ketika saya bergabung dengan para penari gitu ya, dari berbagai macam penari yang mereka bisa menarikan tradisional, banyak kok sebetulnya gitu loh, masih tetap ada gitu loh. Cuman ya memang karena tidak, apa ya, tidak ter-cover semua, mungkin saya tidak tahu juga apakah terdata sejumlah, data artinya berapa banyak sih penari tradisional di Indonesia ini gitu. Saya kira kok masih banyak ya, hanya mungkin tidak tidak semua tidak ter-cover seperti atau maksudnya tidak terekspos seperti yang ada di kota-kota besar gitu loh. Nah, dengan media sosial yang ada sekarang ini menurut saya sangat membantu gitu, sangat membantu dalam upaya melestarikan tarian-tarian tradisional Indonesia. Dengan adanya, media YouTube, media Instagram gitu kan, atau bahkan, sekarang banyaklah platform-platform yang lainnya, mereka bisa dalam tanda kutip menjual tarian mereka, ataupun bahkan di penarinya sendiri, yang kemudian, mereka apa ya, di-type ya, direkam, kemudian di-publish. Sehingga ini sekarang lebih mudah bagi orang atau masyarakat, baik Indonesia maupun internasional untuk bisa melihat gitu loh. Dan dengan kemudahan media sosial ini, Eee, kita bisa tinggal klik, kita mau ngelihat tarian mana sih, kita mau lihat penari siapa sih, gitu loh, dari daerah mana, itu semua ada gitu dengan adanya media sosial ini sungguh sangat sangat mudah. Nah, menurut saya juga dengan adanya media sosial baik, kalau saya bilang YouTube ataupun Instagram, boleh jadi itu menjadi sebuah lemari besar atau museum besar yang kita nggak perlu kita nggak perlu hadir gitu ya, kita nggak perlu harus ke sana gitu untuk melihat, walaupun memang tetap tetap suatu saat artinya menonton secara perform live itu jauh lebih indah daripada hanya sekedar kita nonton di media massa. Tapi paling tidak dari media massa itu memberikan rasa apa ya, ketertarikan, membuat orang itu ingin tahu gitu sejauh sejauh mana sih gitu loh, sejauh mana, eee tarian Indonesia atau bahkan penarinya sendiri mampu berbuat lebih baik gitu, mampu perform gitu. Dan ini adalah cara yang dalam tanda kutip sangat murah untuk sekarang ini dibanding dengan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan orang memang harus datang,
apa namanya, harus datang ke gedung kesenian, walaupun sekarang mungkin tetap harus datang ke gedung kesenian karena memang nonton pertunjukan tari itu di platform YouTube ataupun di Instagram dengan kita nonton, langsung live itu beda beda, sangat beda, apa namanya, auranya terus ambience-nya itu, eee, lebih lebih sangat hidup kalau kita nonton di gedung-gedung pertunjukan kurang lebih gitu. Tapi untuk mereka yang tidak terjangkau dengan atau daerahnya nggak ada gedung pertunjukan, media sosial sangat membantu. Kurang lebih seperti itu, Mbak, dan juga secara tidak langsung dengan adanya media sosial ini, eee, apa ya, tarian-tarian kita yang notabene katakanlah mungkin tarian-tarian lama atau tarian-tarian kuno yang apa ya, yang tadinya susah atau susah kita pelajarin, baik tarian sekarang juga bisa sih, artinya, tarian-tarian ini kita bisa belajar langsung lewat video di YouTube atau bahkan mungkin di Instagram, tapi lebih banyak di YouTube-nya sih sebetulnya. Jadi, orang nggak harus pergi ke sanggar walaupun tetap untuk memperbaiki bentuk bentuk tubuh atau bentuk gerak itu tetap sebetulnya tetap harus mempunyai guru yang bagus ya, yang tepat agar gerakannya itu tepat. Tapi setidaknya kalau kita pengen belajar, untuk belajar kita bisa nyari dulu deh gitu deh, oh kurang lebih itu seperti ini dan sekarang nih, era sekarang nih kalau umpamanya kayak saya umpamanya diajak diajak nari gitu ya, saya belum pernah nari. Saya cuma dikasih videonya nih, "Nih pelajarin dari YouTube," atau mungkin saya dikirim videonya, dan di situ saya bisa dan di situ saya mau nggak mau sebagai penari saya harus bisa belajar dari video, gitu loh, belajar dari video. Nah, nanti tinggal nih setelah berapa hari nanti kita ketemu baru kita gabungan nih, latihan gabungan. Nah, tapi saya sebelumnya saya sudah bisa belajar dari, video yang dikirimkan atau dari YouTube. Kurang lebih seperti itu, Mbak, dan, ini zaman zaman yang sangat menguntungkan buat buat kami para pelaku seni, dengan adanya media sosial, artinya gaung-gaung kesenian tradisional itu bisa cepat, apa namanya, eee, tersalurkan atau cepat tergaungkan gitu, cepat tergaungkan dan, di sana kami bisa menyimpan hasil karya penari gitu, sehingga dia nggak lagi apa ya, nggak lagi punah gitu, kurang lebih seperti itu. Makasih Mbak Dani. Oke, terima kasih Neng Arlita yang sudah Sama-sama. beberapa materi ya mungkin ya nanti ada sesi Mhm tanya jawabnya. Nah, mhm kalau menurut Neng Arlita nih, bagaimana sih caranya kita melestarikan tari mhm tradisional yang ada di Indonesia menurut mhm. Neng Arlita? Sebetulnya gini, kalau namanya penari kadang-kadang saya harus jujur bahwa, seorang penari itu yang bisa menari itu adalah gift. Kalau untuk penari ya, artinya itu adalah pemberian Tuhan di mana setiap orang itu bisa dibedakan dia bisa nari atau enggak. Nah, tinggal kalau dia anak-anak adalah bagaimana sekarang orang tua tanggap bahwa anaknya ini bisa nari gitu loh. Anaknya tuh bisa nari dan andai kata orang tua sadar mereka tidak akan memasukkan ke tari-tari yang non non Indonesia dulu. Saya pun bisa tari modern, tapi saya berbasic tari daerah gitu, tari tradisional. Sehingga akar saya tidak hilang. Nah, apa namanya, nah ini yang kesadaran ini yang kayaknya, di era sekarang agak berkurang ya. Mungkin saya bilang mungkin kurang gitu loh. Saya nggak tahu apakah apakah juga sanggar-sanggar tari yang ada di daerah ini gencar nggak sih melakukan promosi gitu loh. Nah, gencar nggak sih melakukan promosi juga sekolah. Sekolah buat buat saya itu sebetulnya juga hal yang penting untuk bisa memberikan apa ya, semacam ekstrakurikuler tari-tari daerah gitu loh. Nah, cuman mungkin keterbatasan SDM-nya kalau di Jakarta kok saya banyak, untuk keterbatasan SDM dalam artian
mungkin tidak banyak, sekolah yang mengajarkan keanekaragaman tarian daerah. Mungkin hanya satu 2 misalnya kayak ada sekolah yang memang khusus hanya untuk tari saman aja gitu loh. Nah padahal sebetulnya, kans para siswanya mereka itu, sangat berbakat untuk untuk bisa menarikan tarian daerah yang lain. Tapi ya karena sekolahnya hanya khusus saman, ya udah gitu loh. Ibaratnya mereka cuman dapetnya basic-nya dari saman aja. Nah, padahal sebetulnya sekolah-sekolah itu punya potensi yang bagus untuk ikut serta, ikut andil mengembangkan budaya tarian tradisional Indonesia gitu, Mbak. Jadi sekarang saya pikir sih, pelakunya sendiri ada dari dunia pendidikan yang memang harusnya juga ikut, kemudian peran orang tua dan juga peran grup-grup tari gitu loh. Kadang-kadang grup-grup tari ya, eee, apa namanya, nggak promosinya juga saya nggak tahu apakah apakah mereka melakukan promosi itu secara gencar seperti apa. Nah, kurang dan di tiap-tiap daerah pasti juga berbeda. Harusnya sih menurut saya pemerintah harusnya ikut campur sih seperti ini gitu loh. Cuman sebatas apa ya juga tidak terlalu dibatasi, tapi artinya, ikut mengembangkanlah, apa namanya, tarian-tarian tradisional Indonesia itu harus harus mereka harus punya apa ya, punya, punya track record yang track track yang bagus gitu ya, untuk mengembangkan di tiap daerah. Karena kadang-kadang juga mohon maaf juga dinas keseniannya juga kadang-kadang nggak paham gitu loh, nggak paham dengan itu gitu. Hanya sedikit daerah-daerah yang paham untuk bisa mengembangkan kesenian-kesenian tradisional mereka. Kurang lebih begitu, Mbak. Ah, jadi ya berarti tambah lagi ya pemerintah pemerintah juga harusnya ikut andil gitu. Oke, betul sekali kan Iya, memang, mungkin, di Indonesia ini masih banyak, pelaku tari atau penari daerah ya, Neng, ya, yang iya, tapi memang, sangat keterbatasan dalam melestarikannya mungkin dari betul, sisi daerahnya sendiri, iya, dari gurunya mungkin ya, Neng, ya. mhm, Karena kan memang kalau, menjadi seorang penari itu memang harus banyak-banyak belajar ya, Neng, ya. betul. Dan sepertinya harus, membutuhkan guru juga ya, Neng, ya? Betul. Dan satu Mbak, penghargaan. Jadi, penghargaan dalam hal ini adalah kadang-kadang orang menganggap, "Ah, duh penari apa sih kalau gitu aja." Padahal untuk menjadi seorang penari yang baik, itu luar biasa loh kerja kerasnya, sangat luar biasa. Apalagi mereka yang tarian-tarian tradisional yang masih berbau, apa namanya, sakral, gitu loh. Untuk berbau sakral misalnya tarian-tarian keraton gitu kan, atau mungkin ya itu mesti ada di Pulau Jawa dan di Pulau Bali kan, mereka punya dan itu kerja keras banget untuk mereka bisa perform yang terbaik, itu kerja keras banget gitu loh. Dan kadang-kadang masyarakat belum bisa menghargai tersebut gitu. Jadi kalau kadang tampil itu juga ya mereka sama seliweran gitu, sama bercandaan, ya kecuali kalau kita kita nontonnya di gedung kesenian ya misalnya gitu atau gedung-gedung pertunjukan itu beda. Tapi kalau di luar itu kadang-kadang ya begitu tuh, gitu ada tarian, mereka masih bisa seliwer-seliwer, mereka masih bisa makan. Nah ini yang harusnya harus ada edukasi bagaimana penghargaan kepada para pelaku seni, sehingga mereka juga ngerasa dihargai dan mereka ngerasa bangga gitu loh. Bukan hanya sebagai, penari ya gitu loh, tapi kan ada juga di belakang itu pelaku seni gamelan, kemudian pelaku seni musik-musik tradisional. Nah itu, gitu loh. Edukasi itu yang kayaknya nggak ada. Nggak Iya ada, memang sampai sekarang saya pikir nggak ada gitu loh. Even even itu di sekolah mengajarkan, "Oh kalau kalau kalian menonton pertunjukan tuh kalian harus begini, kalau kalian ada orang yang nari atau ada pertunjukan harus begini." Kayaknya nggak ada gitu loh. Jadi ya dianggap sebagai hiburan semata lah gitu loh.
Padahal itu untuk menampilkan itu setengah mati latihannya. Kurang lebih Berarti begitu, Mbak. ya berarti memang harus, apa namanya, pentingnya sebuah menghargai ya, Betul. usaha seorang pelaku tari itu memang sangat luar biasa sekali ya, Neng, ya. Ya. Apalagi untuk, seumuran yang masih, usia di bawah 17 tahun, mungkin kan dia kan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk Ya. pentas atau perform, mungkin Ya. dari kita yang, cuma menonton-nonton saja itu harus Ya. punya, tata cara ya, Neng, ya. Mungkin harus Betul. lebih, bisa menghargai si pelaku tari tersebut. Nah, ngomong-ngomong nih, Mhm. bagaimana sih caranya mengembangkan Mhm. kesenian tradisional khususnya, tari, yang saat Mhm. ini sudah kurang diminati oleh generasi muda untuk saat ini menurut, Neng Arlita? Eee, harus sebetulnya sih harus banyak wadah untuk mereka diberi kesempatan pentas, sebetulnya itu kalau menurut saya loh. Nah, tapi itu balik lagi, Mbak, kalau seandainya kita ngomong itu di Jakarta, atau di Surabaya, atau mungkin di kota-kota besar seperti Bali, itu kesempatannya luas. Tapi untuk di daerah yang anggaplah di kelas, kota di kelas kedua, belum tentu, Mbak. Nah, ini berarti kan kesimpulannya kerja kerasnya banyak banget deh, tapi tetap tetap artinya tetap, pemerintah harus ikut ikut campur, pemerintah setempat ya, dinas dinas apa namanya, kesenian kebudayaan setempat itu harus sebetulnya harus aktif gitu loh. Artinya memberikan mereka banyak banyak pentas gitu kan, entah entah untuk kegiatan kegiatan kabupaten apa namanya, daerah gitu, atau bahkan mungkin pertandingan-pertandingan apa namanya, perlombaan-perlombaan tari itu sangat kalau kalau namanya pertunjukan ya, atau kok selalu pertandingan ya, atau lomba itu biasanya malah diminatin loh, karena apa, ya satu mungkin hadiah ya, tapi rasa bersaing itu gede banget. Nah, kesempatan itu ada nggak sih gitu loh di luar kota-kota besar itu? Ataukah ataukah mereka hanya ya dibina seadanya, sehingga akhirnya yang di luar kota-kota besar ini ngerasa, mmm oke, ya udahlah saya bisa nari, tapi saya nggak pengen menjadi penari profesional umpamanya begitu. Nggak pengen, nggak punya jangkauan, oke saya pengen, suatu saat saya pengen begini, makin masuk ke isi, mungkin next saya pengen jadi dosen terbang ke luar negeri, umpamanya ke universitas di luar negeri untuk ngajar tari-tarian tradisional. Ya mungkin yang punya kesempatan ya yang hanya di kota-kota besar, yang punya berpikiran gitu, selebihnya ya masih belum. Nah ini yang saya kira, banyak pihak yang harus memang bekerja sama, baik para pelaku seninya sendiri maupun, dinas terkait gitu loh. Karena pasti kalau udah kita ngomong kesenian daerah, mau nggak mau nyangkutnya memang pasti ke Pemda, antara pelaku seninya sendiri dan Pemda. Itu sudah itu sudah baku dan itu sudah jamak. Kurang lebih kayak gitu Mbak Dani. Oke, itu, caranya agar, kesenian tradisional ini bisa berkembang pesat ya, Neng, ya, Iya iya iya, harus banyak diberi kesempatan gitu. Pelaku-pelaku seni tradisional itu harus banyak diberi kesempatan gitu loh. Ceritanya sih seperti itu ya, gitu. Dan penghargaan kepada mereka, kepada para pelaku seni tradisional itu juga harus dinaikkan gitu. Bukan artinya, yang kita lihat kan sekarang penghargaan film untuk ini, nah apa namanya, penghasil devisa ini sebetulnya para seniman tradisional loh, mereka yang dikirim-kirim ke luar negeri untuk ya kayak untuk misi kebudayaan atau misi departemen pariwisata untuk promosi promosi Indonesia nggak mungkin gitu loh, artinya nggak mungkin tarian modern gitu, pasti tarian Indonesia asli, tarian tradisional gitu. Cuman, nah kita butuh nih gitu loh, kita butuh bukan pengakuan ya, tapi ya itu tadi, penghargaan penghargaan dari semua pihak terutama, terutama ya itu tadi karena urusannya ini adalah dengan dinas kebudayaan,
harusnya dimulai dari sana gitu kan, harusnya dari sana. Jadi ya semua jadi terangkat gitu, semua jadi bisa punya semangat untuk mengembangkan potensi masing-masing gitu. Baik itu dia di kota besar atau di kota kecil nggak masalah karena sudah punya punya wadahnya gitu Mbak, kurang lebih. Oke, berarti memang harus, apa namanya, perbanyak juga kayak pentas seni atau Mhm, perform juga ya, mhm, dan mhm. pemerintah juga mungkin harus turun tangan terkait, apa namanya, penghargaan dan gimana Iya, sih caranya, contohnya, gini loh, gitu ya, Neng, iya, ya. iya, iya. Kayak Dan lagi Mbak, perlakukan kami sebagai pekerja. Kami ini bekerja loh, untuk menari ini kerja loh, bukan hanya sekedar hobi. Karena semua energi, tenaga, pikiran, itu sama juga kayak kita kerja kantoran. Cuman beda versi aja gitu loh. Jadi, eee, kalau umpamanya nih, pelaku seni film bisa dibayar mahal, kenapa tari enggak? Kenapa pelaku seni tradisional enggak? Nah, ini timpang gitu loh. Ketimpangan ini berlanjut terus-menerus. Kita nggak ngomong kalau di luar negeri ya, kalau di luar negeri namanya penari yang udah profesional bayarannya gede banget gitu. Nah, sekarang di Indonesia belum mencapai titik itu gitu. Nah, kadang-kadang sering juga, kami tuh kalau diajak ya, "Ayo yuk, ikut yuk," gitu loh. Tapi, on paper hitam di atas putih itu nggak ada, gitu. Jadi kadang-kadang, ya udah oke HR-mu kadang kalau umpamanya nggak pas, ya dikasih segitu, kadang kurang atau ya jadi secara on paper pun kami kami kadang-kadang tidak ada edukasi seperti itu dan dari sananya pun juga tidak mengedukasi seperti itu timpang kan? Mhm. Kalau diperlakukan sebagai kami sebagai pekerja, oke, kita besok show di sini gitu loh dengan ini, oke, hitam di atas putihnya seperti ini. Kita kan jadi jelas ya. Gitu loh. Jadi jelas, oke bahwa saya bekerja nih kontraknya segini, gitu loh. Saya nari ini aja bayarnya segini segini segini, kalau ada ini segini, nah, enak. Tapi pada dasarnya belum belum semuanya seperti itu, gitu. oke, mungkin, seiring berjalannya waktu, Semoga, generasi muda juga, semoga, selalu, apa ya namanya ya, mengembangkan dan ya, melestarikan budaya mhm, tradisional Indonesia ya, Neng, ya. Karena ya, kan memang, gimana negara kita mau, maju di bidang tradisional, kalau untuk generasi muda pun tidak, mau mengembangkan ya, Neng, ya. ya, Nah, betul. kalau menurut Neng Arlita nih, mengapa sih sebagai generasi muda ini perlu melestarikan atau mengembangkan seni tari tradisional dan kebudayaan? Karena menurut saya ini adalah identitas kita, gitu. Identitas kita bangsa Indonesia. Ketika kamu ke luar negeri, kamu tidak akan ditanya tidak bahkan mungkin kamu nggak akan ditanya, hal-hal yang menurut mereka modern gitu. Pasti mereka juga gini, "Oh kamu penari, kamu bisa nari apa?" Gitu. Nah, sama seperti seperti mereka juga pasti juga kalau 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 kita sama orang barat maksudnya ya gitu, kita juga akan nanya, "Kamu bisa nari apa?" Gitu loh. Nah, kalau seandainya kita jawabnya, "Oh saya cuma biasanya nari modern." Ya kita juga diketawain dong gitu loh, mereka lebih jago daripada kita kan. Nah, tapi kalau kita, justru lebih jago di bidang tari tari tradisional, ya kita masing-masing nih, kamu hebat dengan punyamu, saya hebat dengan tarian tarian-tarian daerah Indonesia gitu loh. Jadi seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau memang, dari segi tari itu, tari tradisional dan modern itu sangat berbeda ya, Neng, ya? Sangat berbeda. Tapi ada juga Mbak, jadi, ada full yang kayak bangsa hip hop itu kan sangat tidak menyentuh gerakan-gerakan tradisional ya, tapi, ada juga tarian-tarian modern yang tetap mengambil, istilahnya mengambil cuplikan-cuplikan gerakan-gerakan tarian tradisional, kemudian tapi semi modernkan, digabungkan dengan gerakan-gerakan tari modern itu juga bisa kok seperti itu. Dan saya bisanya yang seperti itu gitu, makanya waktu itu saya ikut Kenari GSP karena
Karena kalau nari GSP kan menggabungkan itu ya. Jadi Indonesia tetap masuk, gerakan-gerakan Indonesia tetap masuk, tapi juga dipadukan dengan gerakan-gerakan tari modern. Jadi tetap tetap manis gitu kan kesannya seperti itu. Jadi kalau suruh hip hop, oh saya nggak bisa. Mungkin, Menyerah bendera putih saya kalau itu. jiwa tari tradisional sudah melekat, sudah lama ya, Neng, ya, Iya, 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 betul kurang lebih seperti itu. kalau untuk, perbedaan nih, perbedaan perkembangan, tari tradisional dan tari modern untuk masa kini itu bedanya mungkin di apa namanya, caranya kita perform itu Ya, ya, jadinya gini, sebetulnya tarian-tarian tradisional itu juga tidak asal menari. Artinya mereka, tarian-tarian ini dalam tanda kutip punya roh masing-masing dalam mempresentasikan tariannya. Dan itu kalau kita ngomong tarian-tarian tradisional, apalagi yang tarian tradisional yang lama-lama ya, yang kayak kayak tarian-tarian keraton, itu kan diciptakan tidak asal gitu loh. Tidak asal dan apa namanya, mereka punya jiwa untuk menarikan itu punya jiwa atau punya nyawa tersendiri. Nah, untuk anak-anak sekarang, mungkin itu yang dirasa sulit, kecuali mereka memang diikutkan dari tarian-tarian ikut menari atau ikut latihan dari mereka kecil. Tapi andai ya tidak artinya mereka pun dari mulai besar ikut tuh bisa aja, tapi berbeda ketika mereka memulai itu dari kecil gitu loh. Kan mereka dari remaja mungkin SD, apapun tariannya ya, baik itu Jawa ataupun Minang ataupun yang tarian yang asli gitu kan, tarian asli yang bukan bukan gubahan sekarang-sekarang ini, yang bukan bikinan sekarang-sekarang ini, pasti untuk menciptakannya mereka ada effort tertentu. Mungkin ya kalau orang Jawa bilang dulu punya sebelum menciptakan itu semedi dululah, cari wangsit ibaratnya seperti itu. Nah, dari dan itu punya rasa dan untuk anak-anak sekarang yang tidak memulai itu dari kecil, mereka berat. Mereka hanya sekedar menari, mungkin bisa menari gitu, tapi menari yang benar ala tarian tradisional mungkin nyawanya nggak dapat, Mbak, gitu. Nyawanya nggak dapat, nyawa tarian bahkan even saya yang sudah setua ini pun untuk mendapatkan satu roh, satu tarian tradisional itu harus beberapa kali latihan, mungkin beberapa puluh latihan baru bener dapat dapat rasanya gitu loh. Baru bener dapat rasanya, bener. Nah, untuk anak yang tidak ikut itu, udah nggak ini Mbak, apa namanya, nggak betah lah begitu. Kalau tarian-tarian modern itu kan lebih ceria ya kan, ekspresi wajah itu kan bisa wah bisa gerakan juga bisa sebebas mungkin gitu kan, bisa bebas mungkin, ekspresi mereka, tenaga mereka. Nah, tapi kan tarian tradisional kan tidak bisa begitu. Tetap ada pakemnya, tetap ada plotnya. Apalagi kayak kayak tarian Jawa itu kan halus gitu kan. Itu kayak nari juga senyum juga nggak boleh senyum yang meringis, walaupun kadang-kadang saya juga tetap kelupaan senyumnya meringis gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu gitu, tetap berbeda. Cara mengekspresikannya berbeda. Kalau tari-tarian barat lebih simpel. Cuman mereka kalau kita ngomong kerja keras latihannya sama-sama kerja kerasnya. Tapi gerakan mereka, gerakan masing-masing itu berbeda. Yang di sini yang tradisional paling tradisional itu punya nyawa, yang di sana nyawanya beda, nyawanya beda gitu. Lebih pada nyawa diri sendiri gitu loh untuk bisa mengekspresikan dengan bebas. Begitu kurang lebih. oke. Nah, kalau untuk caranya kita mendapatkan rasa atau nyawa itu dalam menari itu bagaimana ya, Neng, ya? Mungkin selain berkali-kali kita latihan? Paling nggak kita tahu dulu, ceritanya tarian ini tuh apaan sih? Gimana sih ceritanya Oke. tarian ini tuh apa? Seperti itu. Berarti kita harus tahu dulu ya, Neng, ya? Berarti nggak asal menari, tapi kita harus tahu dulu ceritanya itu apa ya, Neng, ya? Ya, sebaiknya memang seperti itu. Jadi kita tahu nih, apa namanya, tarian ini tuh sebenarnya menceritakan tentang apa sih, gitu loh. Ada tarian-tarian yang menceritakan bahwa ini tuh sebenarnya strategi perang, strategi perang tersembunyi. Nah,
otomatis kita harus oke, berarti ini sekali meskipun lembut, tariannya lembut, tapi juga harus tegas. Karena ini adalah, tarian strategi perang. Nah, seperti itu, Mbak. Idealnya seperti itu loh, Mbak, gitu. Idealnya tuh seperti itu. Tapi kadang-kadang ya banyak juga lah, kadang-kadang, "Ya wes ayo nari, kita nari ini ya." Ya, pokoknya kita kita belajar nari tanpa kita tahu background sebuah tarian tersebut itu apa sih, gitu. Tapi itu hanya memang untuk, cara kita mendapatkan rasa, salah satu cara kita mendapatkan rasa, di samping memang harus latihan dengan guru yang tepat terutama, Mbak, gitu. Dengan pelatih yang tepat. Oke, jadi kita gimana sih caranya mendapatkan rasa atau nyawa dalam menari Mhm, itu, salah satunya kita tahu dulu, ceritanya, ya, alur ceritanya itu menceritakan apa dan kita selalu mungkin berusaha giat untuk latihan dan menemukan, mhm, pelatih yang tepat ya, Neng, ya? ya, betul. Oke, nah, eee bagaimana sih upaya masyarakat dalam melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus arus budaya globalisasi menurut Neng Arlita? Oke, kalau tidak tergerus arus globalisasi, balik lagi, Mbak, itu adalah kesadaran, satu warga negara kita sendiri. Artinya, memang harus banyak apa ya, ditampilkan lagi kebudayaan dan kesenian Indonesia tuh, entah itu di media massa atau itu di media mainstream seperti TV atau mungkin di media off air. Nah, apa namanya, kemudian, eee, dari pemerintah dari pemerintah juga harus ikut serta gitu, memberikan edukasi, baik itu, edukasi terutama terutama di pendidikan, ke sektor pendidikan. Itu buat saya sih sebetulnya meskipun mungkin kadarnya ringan ya, tapi untuk menggalakkan kembali siswa-siswa, pelajar-pelajar untuk bisa menari tarian tradisional Indonesia itu penting gitu loh. Apalagi di tiap daerah, eee, sekolahnya ya, apa namanya, memberikan pelajaran tarian tentang tarian daerahnya sendiri, jangan tarian daerah, mana namanya, jangan basic ya, Mbak, basic-nya tarian daerahnya mereka. Jadinya jadinya, mereka bisa mencintai, kesenian tradisionalnya masing-masing, itu paling enggak itu paling basic deh. Peran orang tua jelas, peran orang tua juga jelas, iya gitu loh. Cuman ya memang tidak semua orang tua berkenan dengan berkesenian, itu kita juga masuk akal sih. Tapi ya kalau saya kira paling minim lewat dunia pendidikan deh. Baik itu pelajaran ekstrakurikuler atau bisa juga dijadikan satu, mata pelajaran yang wajib gitu. Kalau yang cowok ya tarian cowok daerah tersebut, kalau yang cewek ya tarian cewek tersebut, tarian tarian yang putri ya gitu loh. Jadinya, sedikit banyak, mindset udah tertanam gitu loh. Sekalipun sekalipun mereka tidak akan mungkin hanya satu 2 orang yang akan menjadi penari tradisional atau menjadi satu 2 nggak masalah gitu. Tapi, at least mereka aware dengan, "Oke saya masih punya nih ternyata saya, pernah loh menari tarian tradisional daerah saya gitu loh. Punya rasa memiliki itu penting, Mbak, lebih penting daripada, eee enggak sama sekali gitu. Sekalipun mereka tidak ahli ya, tidak ahli dalam menari, mungkin kalau jadi satu mata pelajaran pun tidak semua bisa menari, tidak semua orang punya bakat tari. Tapi paling enggak kita menancapkan dari dunia pendidikan menancapkan bahwa, eee, kebudayaan atau kesenian tradisional kita tuh ada gitu loh, itu milik kita gitu. Nah ini yang menurut saya harus ditanamkan di tiap-tiap pelajar sekarang sebelum bablas, tergerus zaman. Apalagi sekarang kebudayaan K-pop begitu masif ya masuk ke sini. Jadi anak-anak SMA lebih seneng tarian-tarian K-pop daripada tarian tradisional. Ya, Gitu Mbak ya. kebanyakan memang seperti itu ya, Neng, ya. Ya, Jadi
Kita itu sebagai masyarakat lokal itu, kesadaran kita sendiri harus, juga banyak-banyak, menampilkan menampilkan budaya lokal Ya, agar tidak tergerus arus, budaya betul. globalisasi ya, Neng, ya. Ya, Memang, peran pemerintah itu memang sangat apa namanya, dibutuhkan sekali ya, Neng, ya, untuk ya, perkembangan, apa namanya, perkembangan khususnya khususnya nih bukan tari tradisional saja ya, Neng, ya, ya, mungkin ya, budaya lokal lainnya memang, kita, sangat membutuhkan peranan dalam pemerintah ya. ya. Satu lagi Mbak, mohon maaf kalau aku menyela. Sebagai seniman juga harus belajar bagaimana mengemas mengemas seni pertunjukan yang baik, gitu. Harus Nah, belajar, mau nggak mau. Artinya, mereka harus juga kita juga harus bisa berpikir, gimana ya cara untuk menarik perhatian atau menarik minat publik agar mereka respect atau mereka minat dengan tarian tradisional gitu loh. Nah, ini juga kurang Mbak gitu loh. Seniman-seniman kita, saya tidak ngomong bahwa tidak apa namanya semua nggak bisa tidak gitu loh. Ada juga yang bagus-bagus bisa. Cuman mostly paling itu yang ada di kota-kota besar gitu loh. Seniman-seniman daerah yang di kota-kota kecil belum tentu bisa mengemas mengemas kemampuan mereka atau bagaimana mereka bisa meningkatkan daya jual mereka sendiri sehingga orang itu khalayak atau publik itu minat gitu, tertarik gitu loh. Kasarnya gini, tonton gue dong, tonton saya dong, saya bagus loh kalau kalau apa namanya, menampilkan suatu pertunjukan. Nah, itu gitu loh, untuk berpikir bahwa mengemas menjadi suatu pertunjukan yang bagus, itu juga butuh edukasi, seperti itu. Oke. Ribet sebetulnya Mbak, bulet kalau orang Jawa bilang, bulet dunia seni itu. Tapi memang, dunia seni itu memang asik ya, Neng, ya? Iya, sebetulnya. Banyak banyak yang unik-unik sih sebetulnya. Nah, untuk selanjutnya nih, menurut Neng Arlita, Mhm, upaya apa sih yang harus dilakukan untuk menjaga, khususnya untuk menjaga ya, Neng, ya, dan mhm, melestarikan kesenian daerah, khususnya tarian tradisional, mungkin mhm, dari segi tadi, apa namanya, minimnya penghargaan mungkin mhm, harus lebih mhm, diperhatikan lagi gitu ya, Neng, ya? mhm, mhm. Ah, ini tadi apa, menjaga ya, Mbak, ya? Melestarikan, bagaimana melestarikan ya? Iya, betul. Heeh, eee, sebetulnya kalau kita ngomong adanya media sosial atau platform-platform video kayak YouTube, itu sebagai salah satu upaya melestarikan. Kalau kalau saya loh ya, gitu loh, secara secara langsung ataupun tidak langsung, bahwa kesenian kesenian tradisional Indonesia itu akan ada terus. Namanya bumi itu berputar, mungkin mungkin era sekarang lagi ditinggalkan gitu. Tapi suatu saat kok saya yakin kita akan balik lagi ya gitu loh. Cuman memang mungkin dengan versi yang berbeda. Nah, tarian-tarian yang sekarang ini yang sudah didokumentasikan di YouTube, terutama di YouTube, itu sangat membantu buat saya, kalau saya sebagai pelaku seni, itu sangat membantu. Untuk mungkin 100 tahun ke depan, itu akan sangat membantu. Pasti, akan menjadi referensi untuk, penari-penari di puluhan tahun yang akan datang. Dan itu akan tetap lestari, Mbak. Tetap akan lestari, tetap akan ada gitu loh. Bagaimanapun kalau kita orang Indonesia, apalagi para pelaku seni pasti akan mencari referensi. Dan referensi itu sekarang yang paling mudah adalah sekarang lewat YouTube. Dan itu sebagai salah satu kalau di era sekarang, era digital yang semua dimasukin ke digital, itu adalah suatu museum museum yang terlihat dengan sangat mudah.
kita ngomong satu sisi ya gitu loh, satu sisi melalui media media sosial, melalui media digital itu menjadi salah satu alat pelestari, kesenian kebudayaan Indonesia. Kalau pelestarian yang lain saya kira sih tetap sama ya, bagaimanapun juga tetap, yang harus kita aware-kan nih, yang harus kita getok nih ibaratnya begitu ya, yang paling harus menjaga memang memang pemerintah gitu loh. Memang pemerintah untuk terus mengangkat. Terus terang Mbak, kalau, biaya suatu produksi sebuah kesenian, itu kan gede banget. Nah, kalau itu tidak dibantu pemerintah, pemerintah juga tidak bisa mengangkat itu sehingga sehingga para sponsor yang dalam hal ini, swasta yang tidak paham akan dunia-dunia kesenian seperti itu, mereka nggak akan menganggap gitu loh, tidak akan menganggap. Tapi kalau pemerintah bisa mengemas mengemas atau menaikkan suatu pertunjukan, baik itu pertunjukan, pertunjukan tari-tarian atau musik atau kebudayaan Indonesia, oh itu pasti lebih lebih mudah. Tapi memang terus terang aja kalau kita ngomong untuk pertunjukan tradisional, itu sponsor susah. Kecuali nih kecuali nih kita punya gandengan yang memang benar-benar kuat. Nah, pengemasannya super bagus, nah itu baru. Tapi kalau hanya sekedar pertunjukan itunya, nah itu memang agak susah sih, sampai sekarang sampai sekarang. Jadi kalau untuk melestarikan memang memang harus, pemerintah ikut campur, senimannya sendiri juga harus ikut campur, harus bisa juga mengembangkan mengembangkan, performa gitu, menggali terus apa sih yang bisa menjadi menarik untuk generasi-generasi muda yang sekarang, gitu loh. Harus kan dalam hal ini memang di tahun-tahun ini ya, dengan adanya kebudayaan dari luar yang masuk gitu, kerja keras kerja keras banget. Saya juga suka sedih kalau ngelihat anak-anak sekarang lebih gampang, lebih cepet nari mau ala-ala K-pop ya dibandingkan dengan tari-tari tradisional. Ya komentar mereka, "Aduh ribet tante, susah, pakaiannya ribet," nah ya, seperti itu. Nah gimana caranya nih gitu, supaya perlu kerja sama banyak pihak untuk menyampaikan kepada generasi muda nih, bahwa tarian tradisional tuh bagus loh, pakaiannya indah-indah loh. Kamu nggak akan dapat di luar negeri dengan pakaian yang segitu indahnya ala Indonesia tuh, keren-keren banget gitu loh. Itu gitu, kata-kata keren itu yang kayaknya harus disampaikan kepada generasi muda agar mereka jadi tertarik nih gitu, tertarik untuk bisa mengikuti atau bisa ikut atau bisa apa ya, atau berminat untuk beloklah sedikit mempelajari tarian-tarian tersebut, sehingga semuanya bisa berjalan seperti yang kita mauin bersama nih, kebudayaan-kebudayaan dan tari-tarian tradisional Indonesia bisa tetap jalan, tetap ada. Oke, baik. Dah memang upaya yang harus, kita lakukan itu sangat banyak PR-nya sekali ya. banyak Mbak, banyak sampai sekarang. Mungkin kalau apa namanya, dijelaskan itu nggak cukup ya. Iya iya, betul betul betul. Memang ini, kerja keras semua pihak gitu, kerja keras semua pihak yang paham akan dunia kesenian tradisional Indonesia itu juga harus apa ya, sebetulnya harus open minded juga dengan perkembangan zaman gitu. Anak-anak sekarang yang ingin kita katakanlah sebagai mereka harus menjadi penerus kita, juga tidak bisa disamakan dengan generasi saya ketika saya masih kecil bagaimana saya mempelajari tari-tarian. Caranya beda. Nah, itu yang butuh formula-formula bagus, agar mereka bisa berbelok gitu loh, berbelok. Memang kerja keras banget, karena apalagi dengan sekarang semuanya anak-anak lebih tertarik
ke handphone ya kan, handphone daripada mereka melakukan aktivitas keluar gitu. Ditambah lagi juga mereka yang bisa-bisa nari anak-anak sekarang ini lebih seneng tari-tarian, K-pop umpamanya begitu. Kerja keras banget, Mbak, entah berapa puluh tahun lagi. Ya betul banget nih saya karena memang Mmm. susah ya Neng ya karena kan, zaman sekarang itu banyak banget, yang di HP mungkin itu sangat berpengaruh ya Neng ya? Iya, betul 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 sekali. Oke baik. Nah menurut Neng Arlita nih, apa Mhm, sih yang menjadi penyebab perkembangan tari tradisional dari masa ke masa? penyebab apa, Mbak? Yang menjadi penyebab perkembangan tari tradisional dari masa ke masa. Mungkin penyebab, terjadinya, apa namanya, yang tadi dijelaskan oleh Neng Mmm, Arlita, apa namanya, kurangnya, kurangnya yang diminati oleh generasi muda. Nah, ini penyebabnya itu yang menjadi penyebab itu salah satunya apa ya, Neng, ya? mmm, kalau saya kalau saya harus jujur kalau saya harus jujur, ada perubahan signifikan, eee, mohon maaf, saya tidak bermaksud menyinggung mereka yang berhijab. Tapi memang itu juga menjadi salah satu penyebab sekarang beberapa dekade ini menjadi penurunan. Walaupun banyak penari-penari yang berhijab, tapi kalau kita ngomong, eee, ada aturan-aturan yang buat mereka tidak bisa berkecimpung di dunia tari. Nah, seperti itu ya, kalau sudah seperti itu kita angkat tangan, tidak bisa kita memaksa. Walaupun juga ada teman-teman yang berhijab, mereka tetap ikut nari seperti biasa. Nah, ini ini juga menjadi salah satu faktor, berkurangnya peminat kesenian-kesenian tradisional karena faktor agama. Di samping juga ada, dengan masuknya globalisasi budaya-budaya asing yang lebih gencar daripada budaya-budaya kita sendiri yang dipromosikan itu juga menjadi penyebab. Tapi saya kok tetap yakin gitu loh, dalam hati kecil saya sekarang ini, karena saya, masih banyak di Solo pun, di Jogja pun, di Surabaya pun, bahkan di Jakarta pun adik-adik yang masih ikut sanggar-sanggar tari tradisional itu masih banyak, Mbak. Saya nggak walaupun mungkin tergerus zaman, saya nggak khawatir mereka akan tetap menjadi penjaga kesenian dan kebudayaan Indonesia. Aduh aku merinding loh Mbak, ngomongnya. Merinding loh aku, terus terang bener. Aku tetap yakin tetap akan ada penjaga-penjaga, kesenian tradisional Indonesia itu akan tetap ada, apapun zamannya. Sekalipun itu sedikit, okelah tahun ini mungkin sedikit, suatu saat pasti akan banyak kembali. Samalah kalau kayak kita keluar negeri begitu lama, kita akan kangen namanya nasi pecel, mungkin kita akan kangen rasanya rawon. Suatu saat kita pasti akan cari, kita akan pulang gitu loh, mencari hanya untuk sepiring rawon, sepiring nasi pecel itu pasti. Ya karena kita orang Indonesia, Oke, nah itu. memang, peran tari tradisional itu khususnya, dalam budaya Indonesia itu sangat penting ya, Neng, ya? Ya pasti, itu pasti itu seiring sejalan sih Mbak, itu seiring sejalan. Oke, dan, memang perkembangan tari tradisional itu Mhm, sangat, atau harus ya, mungkin harus apa namanya, di kita itu gali lagi ya, Neng, ya. Karena kan memang masih banyak, pelaku seni di Indonesia ini yang mungkin itu tadi, adanya keterbatasan, iya. atas, media belajarnya mungkin, Tidak, media belajar, media mereka untuk tampil, mereka untuk perform secara besar. Nah, seperti itu. Itu belum banyak, hanya mungkin di kota-kota besar, walaupun potensi kota-kota kecil untuk keseniannya itu banyak banget. Kita geser daerah sedikit aja tariannya udah beda. Kita geser daerah sedikit aja tariannya sudah beda.
Bayangkan dari ujung Aceh sampai Papua geser-geser dikit itu berapa banyak yang tidak terdokumentasi, tarian-tarian tidak terdokumentasi itu sangat banyak. Nah, sekarang mumpung kalau menurut saya ini adalah saat yang tepat, zaman yang tepat untuk mendokumentasikan semua karya para pelaku seni di platform-platform atau di media sosial, YouTube lah terutama. Saya sih berharap teman-teman para pelaku seni ini memvideokan karya-karya mereka gitu loh. Nggak perlu berharap istilahnya nggak usah perlu berharap oh yang nonton jutaan lah, nggak usah kayak begitu. Tapi ini adalah karya Anda gitu loh. Ketika Anda memvideokan dan mengunggah ke YouTube, ini adalah karya Anda, masterpiece Anda yang akan ditonton anak cucu Anda ratusan tahun yang akan datang mungkin. Yang ingin melihat, yang mungkin akan kembali lagi ingin melihat seperti apa sih kebudayaan Indonesia, seperti apa sih kesenian Indonesia. Gitu. Jadi ini buat saya ini adalah waktu yang tepat buat teman-teman para pelaku seni untuk mendokumentasikan karya mereka semampunya gitu loh. Semampunya. Zaman akan mengakui. Zaman akan mengakui. Meskipun mungkin kita tidak diakuin secara internasional katakanlah gitu, tapi zaman akan mengakui kamu tuh seniman gitu loh. Kamu tuh adalah seniman Indonesia yang sudah berkarya, tidak mengangkat senjata, tapi mempertahankan Indonesia dengan caramu, dengan terus melestarikan kesenian-kesenian tradisional Indonesia dan kamu mendokumentasikan itu di media sosial. Oke, baik Gitu. nih Arlina. Nah, ini pertanyaan terakhir nih dari saya, Hmm. apa sih yang diharapkan, oleh Nek Arlita terhadap perkembangan seni tari tradisional saat ini? Saya berharap kesenian tradisional bukan hanya tari, Mbak. Tapi kesenian-kesenian tradisional apapun itu menjadi industri yang maju. Beneran diakui. Gitu loh. Sama seperti penghargaannya kayak umpamanya ada kayak di bukan artinya gini, setelah kita selesai sekolah, misalnya di sekolah 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 seni Indonesia, sekolah setingkat universitas, pasar itu gitu loh. Pasar setelahnya, bukan setelah pasar setelahnya tuh menjadi industri kesenian yang maju, yang dihargai banget, bukan hanya sekedar lu sebagai penari latar, bukan hanya sekedar itu gitu. Tapi harus memang benar-benar menjadi industri yang bagus, yang memang lu dihargai dengan harga yang tinggi. Yang sementara ini mungkin kayak kayak apa namanya, kita dihargai di luar negeri mungkin dibawa oleh promotor-promotor kesenian asing yang membawa kesenian-kesenian kita tuh ditampilin di luar negeri dan dihargai dengan harga yang sangat tinggi. Tapi kan itu di luar negeri gitu. Nggak di negara kita sendiri lah. Negara kita sendiri ini kapan? Ayo loh gitu loh. Ayo loh, mumpung gitu. Kapan lagi gitu. Nah, ini butuh kerjasama semua pihak juga. Tidak hanya pemerintah, tapi juga pelaku seni, dan juga promotor-promotor promotor-promotor seni yang bisa mengangkat para seniman-seniman ini gitu. Hayo semua semua diborong nih dari ujung sampai ke ujung, dinaikkan. Ya mereka mungkin yang lebih paham dengan menjadikan ini menjadi bisnis industri dan berilah kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak gitu loh. Jadi supaya para seniman ini juga merasa dihargain, tidak hanya dalam tanda kutip diperas, oke sebagai diperas apa ya bahasanya atau dipergunakan sebagai alat, jangan take and give lah gitu. Sama-sama jadi yang di sini juga terus semangat mengembangkan karya-karyanya, yang di sana juga yang sebagai pihak yang menjadi promotor juga juga semangat dan juga menghargai. Sehingga ini menjadi industri kesenian, berkesenian yang baik gitu, yang sudah maju. Ya masa kalah sama K-pop sih? K-pop kayak begitu bisa bisa sampai bisa menembus ya itu kan artinya itu kan kesenian asli, asli mereka ya kan.
kesenian mereka yang dengan bahasa Koreanya bisa menembus lah. Masa sih Indonesia nih gila dari ujung sampai ke ujung nih nggak bisa dihitung loh. Masa nggak bisa gitu. Cuman hanya hanya K-pop aja sebiji bisa kemana-mana. Nah, ya itu juga perlu perlu apa ya, perlu dibongkar juga apa sih yang menjadi penghambat gitu loh. Kalau memang yang menjadi penghambat itu adalah para senimannya, hayo kerjasama, siapa yang bisa nih gitu membongkar ini, memberikan edukasi yang baik, sehingga kita sama-sama maju gitu loh, sama-sama bahwa oke satu satu suara nih, satu pemikiran nih, Mbak, industri industri pertunjukan itu begini, samain. Nah, cuman balik lagi, Mbak, tidak semua orang begitu, tidak semua orang, tidak semua seniman juga gitu, ada yang masih idealisme bahwa, "Oh, ini harus begini, nggak bisa nih, Wei." Nah, itu juga menjadi satu tantangan, seperti itu. Menjadi satu Oke, tantangan, gimana juga bisa meluluhkan apa ya, mengajak mereka kerjasama tanpa harus meninggalkan keidealismean mereka. Ya itulah Mbak, unik lah, Indonesia ini unik deh, senimannya dari ujung ke ujung ini unik. Jadi memang harus mereka untuk yang menjadi promotor-promotor itu memang juga paham akan dunia kesenian tradisional Indonesia dan itu, tidak banyak, untuk sampai sekarang ini belum banyak. Jadi ayolah kita perbanyak. Gitu. Banyak oke. PR-nya. Apa namanya, dibutuhkan sekali kerjasama ya, Neng, ya, Ya, berjuang bareng-bareng ya, Neng, ya. ya, 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 Dari ya. pelaku seni, dari mungkin dari masyarakat, Indonesia lainnya dan pemerintah juga harus, Mhm, mhm, apa mhm. namanya, turun tangan bersama-sama agar, Ya, gimana sih caranya, budaya kita, budaya Indonesia, khususnya budaya tradisional mungkin itu, mhm. berkembang jangan sampai tergerus arus ya, Neng, ya, Ya, budaya budaya betul. globalisasi masa Mhm, kini. mhm. Oke, luar biasa banget ya teman-teman dan ternyata kita sudah di penghujung acara ya. Yuk mari untuk teman-teman follow dan kunjungin Instagram @arlita_miarsi dan terima kasih banyak nih buat Neng Arlita yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing di tengah kesibukannya dan berkenan mengisi webinar malam hari ini dengan sangat keren dan mantap sekali penjelasannya. Dan terima kasih juga untuk partisipasinya teman-teman semua dan oke ternyata, buat teman-teman nih, kita masih ada satu sesi lagi besok ya di Telegram jam 10 sampai jam 11. Jadi jika masih ada pertanyaan yang belum Mhm, sempat disampaikan, besok mhm. bisa disampaikan langsung di Telegram ya, Neng, ya? Ya, Dan, buat teman-teman nih yang cari produk-produk pecah belah nih yang aman, terpercaya, dan berkualitas ya, ayo selalu kunjungin dan ikutin marketplace-nya kita yang ada di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Dan buat teman-teman nih yang mau mengunjungi website kami juga boleh, silahkan kunjungi di www.soybiantik.shop dan selalu ikutin live streaming yang ada di Shopee dan ada di TikTok. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima terima kasih. kasih semuanya. Terima kasih udah memberikan kesempatan kepada saya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama memajukan kesenian dan kebudayaan Indonesia. Baik. Selamat malam nih Arlita. Selamat malam, terima kasih.